Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama Miss Afisa di pembelajaran kita SPLTV. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jika di pertemuan kemarin kalian telah membahas bagian dari A sampai D, nah hari ini kita akan melanjutkan di bagian yang ke E, yaitu menyelesaikan SPLTV. Berarti kita apa menyelesaikan? Berarti kita mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, terdapat dua metode dalam menyelesaikan SPLTV. Yang pertama ada metode eliminasi dan substitusi, atau salah satunya atau bisa juga keduanya. Kemudian metode yang kedua yaitu metode determinan matriks. Nah, metode satu dan metode yang kedua ini akan menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama. Tinggal nanti kalian bisa pilih mana cara yang menurut kalian paling mudah. Oke, Miss punya triks dan tipsnya. Tips dan triksnya bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, untuk metode eliminasi dan substitusi atau salah satu atau keduanya, yang harus kalian paham itu pertama pengertiannya. Kalau eliminasi berarti dia itu menghilangkan atau membuang. Kalau substitusi berarti memasukkan. Untuk tips eliminasi, yang pertama, eliminasi digunakan jika tidak ada satupun variabel, ingat variabel itu huruf ya, X, Y, Z, atau bisa basing hurufnya, tidak satupun variabelnya diketahui nilainya, atau himpunan penyelesaiannya HP-nya tidak satupun diketahui, maka gunakan eliminasi. Kemudian yang kedua, pilih variabel yang koefisiennya setiap persamaannya terkecil dari yang lain. Ini jika kita masuk untuk menyelesaikannya ya, maka langkah pertama yaitu pilih koefisien yang variabelnya terkecil. Pilih variabel yang koefisiennya paling kecil. Tuh. Kemudian yang ketiga, untuk tanda penghubung saat eliminasi, pasti ada pertanyaan ditambah atau dikurang. Nah, ini disesuaikan saja dengan persamaan yang dapat menghasilkan 0, atau kata lainnya bebas, seperti itu. Kemudian untuk tips substitusi. Nah, tips substitusi digunakan jika salah satu variabel telah diketahui, bisa X atau Y atau Z yang diketahui. Kemudian yang kedua, substitusikan ke persamaan yang mudah dihitung. Nah, setelah kita mengetahui ada satu variabel yang diketahui, kita gunakan substitusi. Setelah itu substitusikan kemana? Substitusikan ke persamaan yang paling mudah untuk dihitung. Seperti itu tipsnya. Pasti masih ngawang, nanti untuk prakteknya pasti lebih paham. Sekarang untuk metode determinan matriks. Tipsnya apa sih? Tipsnya gampang banget. Gunakan metode ini sebagai alternatif jika kesulitan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Oke, kita lanjut aja langsung ke contohnya. Oke, ini ya contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel berikut. X plus 2Y min 3Z sama dengan min 4 sebagai persamaan 1. 2X min Y plus Z sama dengan 3 sebagai persamaan 2. 3X plus 2Y plus Z sama dengan 10 untuk persamaan yang ketiga. Nah, ketiganya ini disebut sebagai SPLTV. Pertanyaannya apa? Tentukan HP-nya menggunakan yang pertama, metode eliminasi dan substitusi atau salah satu atau keduanya. Yang kedua, metode determinan matriks. Dan yang ketiga, dari kedua metode di atas, apakah menghasilkan HP yang sama? Oke, untuk mengetahui jawabannya, kita pelajari bareng-bareng ya. Oke, yang pertama, kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi ya. Oke, ini
SPLTV-nya, sistemnya ya. Kita jawab bareng-bareng. Yang harus kalian ingat tips yang di atas. Gunakan eliminasi jika belum ada satupun variabel yang diketahui. Nah, untuk awal ini kita kan belum tahu nih X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Berarti untuk awal kita gunakan eliminasi. Nah, untuk mengeliminasi, lihat. Pilih koefisien yang variabelnya terkecil. Ingat, koefisien adalah angka yang berpasangan dengan huruf. Jadi koefisien yang paling terkecil ini 1, 2, 3. Ini 2, min 1, 2. Ini 3, 1, 1. Nah, tipsnya pilihlah koefisien yang variabelnya terkecil. Kita pilih aja yang paling banyak satunya, atau kalau ada 0 kita pilih 0. Nah, karena yang paling banyak satunya itu koefisien Z, maka kita eliminasi yang Z. Berarti ini kita eliminasi Z dari yang pertama dulu, persamaan 1 dan 2 dulu. Nah, gimana cara ngeliminasinya? Pertama kita tulis dulu persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Nah, kita eliminasi itu kita buang ya. Berarti yang kita buang itu, yang kita hilangkan itu Z-nya. Nah, ini 3Z dan Z bisa habis nggak? Nggak habis kan ini, berarti untuk mengeliminasinya agar Z-nya habis, lihat di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya min 3 ya, atau 3 lah. Untuk mengalihkan ke sininya, ingat untuk pengalinya ini jadikan positif saja walaupun koefisiennya di sini negatif. Kita buat positif walaupun koefisiennya di sini negatif. Nih, koefisien yang di bawah kita taruh di atas, koefisien Z yang di atas kita taruh di bawah. Berarti ini kita kalikan 1 sesuai dengan ini ya. Yang ini kita kalikan dengan 3, meskipun di sini koefisiennya negatif. Oke, kita langsung aja. X dikali 1 sama dengan X. 2Y dikali 1 sama dengan plus 2Y. Min 3Z dikali 1 min 3Z. Min 4 dikali 1 sama dengan min 4. Selesai untuk persamaan 1. Sekarang persamaan yang kedua. 2X dikali dengan 3 sama dengan 6. X min Y dikali dengan 3 berarti min 3Y. Plus Z dikali dengan 3 sama dengan plus 3Z. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian kita operasikan. Lihat, operasikannya ingat untuk eliminasi itu bebas. Mau ditambah, mau dikurang. Yang penting hasilnya 0 kalau dioperasikan. Lihat, ini min 3Z, ini plus 3Z. Kira-kira kalau dioperasikan menghasilkan 0, kira-kira apa operasinya? Dijumlahkan. Berarti min 3Z ditambah dengan 3Z sama dengan 0. Kalau dikurang habis nggak? Kalau dikurang malah nggak habis. Min 3Z, min dikali plus min. Jadi min 3Z sama dengan min 6Z. Nggak habis. Makanya supaya habis operasinya kita jumlahkan. Oke, langsung. Jadi penjumlahan ini dijumlahkan jika variabelnya sama. Kalau variabelnya berbeda, dia tidak bisa dijumlahkan. X plus 6X sama dengan 7X. Plus 2Y plus min 3Y. Berarti plus 2Y min 3Y sama dengan min Y. Min 4 ditambah 9 sama dengan 5. Sehingga persamaannya diperoleh 7X min Y sama dengan 5. Nah, ini masih berbentuk persamaan. Karena masih berbentuk persamaan, maka kita sebut saja sebagai persamaan yang keempat. Nah, belum selesai mengeliminasinya. Kalau yang pertama kita mengeliminasi 1 dan 2, maka yang selanjutnya belum selesai, masih kita eliminasi Z. Sekarang dari persamaan 2 dan persamaan yang ketiga. Oke, kita tulis persamaannya. Ini persamaannya, ini yang kedua, ini yang ketiga. Lihat, kita menghilangkan Z. Jadi kita bentuk Z-nya itu sama dengan 0.
plus Z sama Z. Berarti bisa langsung kita operasikan tanpa harus kita samakan agar hasilnya bisa hilang Z-nya. Nah, ini kan karena sudah bisa langsung hilang kan, tinggal kita menentukan operasi yang tepat. Karena ini plus sama plus, agar Z-nya habis, maka kita kurangkan. Maka langsung saja, 2X dikurang 3X sama dengan min X min 2Y min plus 2Y sama dengan min 3Y. Plus Z dikurang dengan plus Z sama dengan 0. 3 dikurang 10 sama dengan min 7. Nah, berdasarkan hasil ini ternyata masih berbentuk persamaan, yaitu min X min 3Y sama dengan min 7. Karena berbentuk persamaan, maka kita sebut saja ini sebagai persamaan yang kelima. Karena 4 dan 5 masih berbentuk persamaan, belum berbentuk X atau variabelnya sama dengan, maka masih kita gunakan metode eliminasi. Sekarang kita pilih dari persamaan 4 dan persamaan 5. Mana koefisien yang variabelnya terkecil? Yang pertama ada X-nya ya, 7 dan min 1, yang Y-nya min 1 dan min 3. Nah, kira-kira mana koefisien yang paling kecil? Ya, yang Y ya. Berarti kita eliminasi yang Y dari persamaan 4 dan 5. Nah, ini persamaan 4 dan persamaan 5. Lihat, untuk kita eliminasi, ternyata eliminasi Y tidak langsung habis jika dioperasikan. Maka kita kalikan dengan membalik koefisien dari Y ya. Yang pertama ini min 3. Ingat, tidak berpengaruh dengan koefisiennya, walaupun negatif, pengalinya kita jadikan tetap positif. Karena di sini 3, berarti 3 di bawah, berarti kita taruh atas ya. Di atasnya 3, Y-nya 1, berarti kita taruh bawah. Langsung kita kalikan, 7X dikali 3, berarti 21X. Kemudian min Y dikali 3 sama dengan min 3Y. Kemudian 5 dikali 3 sama dengan 15. Selesai untuk persamaan yang kedua, persamaan yang keempat maksudnya. Kemudian persamaan yang kelima, min X dikali 1 min X, min 3Y dikali 1 min 3Y, min 7 dikali 1 min 7. Nah, setelah kita kalikan, maka kita operasikan. Plus dan minus tergantung bagaimana supaya menghasilkan Y-nya sama dengan 0. Karena ini min 3Y, ini min 3Y, supaya habis maka operasinya kita kurangkan. Oke, 21X dikurang dengan min X sama dengan 22X. Kok bisa 22X, Miss? Iya, min dikali min sama dengan plus ya. Kemudian min 3Y, min, berarti min 3Y plus 3Y jadinya ya, habis. Kemudian 15 min 7, berarti sama dengan 22 min dikali min plus. Jadi 15 ditambah 7 sama dengan 2. Sehingga menghasilkan X-nya sama dengan 22 dibagi dengan 22. Sehingga X-nya sama dengan 1. Nah, setelah beberapa metode dihasilkan variabelnya yang pertama untuk X sama dengan 1. Jadi, satu variabel telah diketahui, berarti kita lanjut ke langkah yang selanjutnya. Berarti langkah yang bisa kita pakai yaitu langkah substitusi. Kenapa substitusi? Karena sudah satu variabel diketahui, yaitu X sama dengan 1. Maka kita bisa melanjutkan dengan metode substitusi. Oke, sekarang substitusikan X sama dengan 1 ke persamaan yang dianggap paling mudah atau yang termudah. Persamaan 1K, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, atau persamaan 5. Dari persamaan ini, untuk mensubstitusikan X sama dengan 1, X sama dengan 4 itu dianggap paling mudah. Oke, kita substitusikan. Tenang aja, mau kalian masukkan ke persamaan 5 juga sama aja hasilnya. Kita masukkan ke persamaan yang keempat. Substitusikan berarti memasukkan ya. 7X min Y sama dengan 5. Nah, X-nya sama dengan 1, berarti X-nya kita rubah jadi 1. 7 dikali 1 min Y sama dengan 5, berarti min Y sama dengan 5, pindah ruas jadi min 7. Min Y sama dengan 5 dikurang 7 sama dengan min 2, sehingga Y-nya sama dengan
2. Kemudian yang selanjutnya kita udah dapat X dan udah dapat Y. Berarti kita lanjutkan substitusinya. Berarti substitusikan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 ke persamaan yang keberapa yang paling mudah kira-kira? Yang ada X dan ada Y-nya. Yang paling mudah ya kayaknya persamaan 2. Oke, kita masukin ke persamaan 2 untuk memperoleh Z-nya berapa. Oke, 2X min Y plus Z sama dengan 3. Maka substitusikan X-nya kita rubah jadi 1, Y-nya kita rubah jadi 2. Sehingga 2 dikali 1 min 2 ditambah Z sama dengan 3. Sehingga Z-nya sama dengan 3. Nah, berdasarkan proses yang telah kita lakukan, menghasilkan himpunan penyelesaian dari X, Y, Z sama dengan X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk cara atau metode eliminasi dan substitusi, atau gabungan dari keduanya. Sekarang kita lanjut nih dengan soal yang sama tapi dengan metode yang berbeda. Metode apa? Metode determinan matriks. Nah, caranya seperti apa? Kita baca dulu materinya. Kita simak dulu bareng-bareng materinya. Misalkan menjelaskan. Nah, misalkan Miss punya SPLTP. Ini model matematikanya ya. AX plus BY plus CZ sama dengan EMS, ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian DX plus EY plus FZ sama dengan N. Kemudian GX plus HY plus IZ sama dengan 0. A, B, C, D, E, F, G, H, I ini sebagai koefisien. X, Y, Z sebagai variabel. Dan M, N, O sebagai konstanta. Bisa yakin kalian udah expert apa sih yang dimaksud dengan koefisien, apa yang dimaksud dengan variabel dan konstanta. Oke. Setelah kalian tahu apa SPLTV-nya, langkah selanjutnya adalah membuat matriksnya. Gimana caranya? Yang pertama, kita tulis dulu matriks yang isinya koefisiennya. Kemudian di sampingnya kita tulis urutan dari variabelnya X, Y, Z. Dan sama dengan di sampingnya kita tulis konstantanya. Maka untuk mencari himpunan penyelesaiannya, untuk mencari X-nya rumusnya adalah determinan X dibagi dengan determinan. Untuk mencari Y sama dengan determinan Y dibagi dengan determinan awalnya. Dan untuk mencari Z sama dengan determinan Z dibagi dengan determinan awalnya. Gimana cari determinan X, determinan Y, dan determinan Z? Oke, nih caranya. Ingat ini matriks awal kita ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I ini merupakan koefisien. Ini variabelnya, ini konstantanya. Lihat, matriks awalnya adalah ini. Nah, yang ini ya, 3 kali 3. Untuk mencari determinan awalnya, kita tulis dulu matriks awalnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, langkah selanjutnya, di sampingnya kita tulis 2 kolom pertama yang ini. 2 kolom pertama yang ini ya. ADG kolom pertama, BEF kolom kedua. Kita tulis di samping matriksnya. Langkah selanjutnya, ini namanya metode Sarus ya. Determinan dengan metode Sarus. Nah, yang ini A, E, I kita sebut sebagai yang pertama. Tandanya plus. Yang ini metode kedua, tandanya plus. Yang ini metode ketiga, tandanya plus. Yang ini metode keempat, tandanya min. Yang ini metode kelima, tandanya min. Yang ini metode keenam, tandanya min. Maka determinannya apa? Determinannya yang ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Yang ini berarti yang pertama ya. Tandanya plus, berarti plus A, E, I. A dikali E dikali I. Yang kedua, tandanya plus, berarti plus B, F, G. B dikali F dikali G. Yang ketiga, plus apa?
CDH, CDH ya. Kemudian yang keempat tandanya minus, berarti min apa? GEC. Nih ya, min GEC. Kemudian yang kelima, min HFA. Min HFA, kemudian min IDB, min IDB. Nah, inilah rumusnya. Ini berlaku untuk semuanya. Cara sarus untuk DX, untuk DY, untuk DZ ini sama. Untuk proses ininya sama. Oke, ini untuk determinan awalnya. Sekarang untuk mencari DX-nya. Gimana cara mencari DX? Lihat, konstantanya apa? MNO. Nah, ingat. Ini bagian X, ini bagian Y, dan ini bagian Z. Miss ulangin. Ini bagian X, ini bagian Y, ini bagian Z. Karena kita mencari determinan X, maka konstantanya kita ganti untuk variabel yang bagian yang X ini. Jadi kita rubah, kan DX berarti MNO, kita ganti jadi MNO, kemudian yang ininya sama, tetap sama. BEH, CFI, sama. Nah, itulah perbedaannya antara D dan DX. Untuk langkah selanjutnya sama. Dua kolom pertama ini kita tulis di samping matriksnya. Jadi, MNO sama BEH. Untuk caranya, cara mengoperasikan determinannya ini sama seperti ini, sehingga menghasilkan DX-nya sama dengan MEI ditambah BFO ditambah CNH dikurang OEC. Ini dikurang ya, dikurang H FM dikurang INB ya. Ini tipe ya, ini dikurang. Oke. Untuk rumus DX-nya. Nah, sekarang untuk DY. Gimana DY? Lihat, Y itu bagian ini. Berarti konstanta ini kita rubah ke sini. Kita ganti ya, yang ini. Jadi apa? ADG-nya tetap. Ini yang bagian Y-nya kita rubah jadi MNO. Kemudian yang ininya sama, CFI. Nah, langkah selanjutnya Langkah selanjutnya, dua kolom pertama ini kita tulis lagi di sampingnya. Jadi ADG MNO. Jadi D-nya apa? D-nya berarti ANI ditambah MFG ditambah apa? CDO, kemudian dikurang dengan GNC, dikurang lagi dengan OFA, dikurang lagi dengan IDM. Nah, ini untuk rumus determinan Y. Sekarang untuk rumus determinan Z sama. Ini bagian dari Z, maka ini konstantanya diganti dengan di sini, dengan Z. Jadi hasilnya apa? ADG, BEH, MNO-nya sebagian sini. Kemudian langkah selanjutnya tulis dua kolom pertama di sampingnya. ADG, kemudian BEH. Untuk caranya sama. Maaf, jadi batuk. DZ-nya sama dengan AEO ditambah dengan BNG ditambah dengan MDH, kemudian dikurang dengan GEM, dikurang dengan HNA, dan dikurang dengan ODB. Nah, ini hasil DZ-nya. Nah, ini untuk materinya dulu. Sekarang kita lanjut aja ke soalnya. Suaranya masih serak, maaf ya, suaranya serak, batuk. Oke, untuk soalnya tadi, ini persamaan yang kita punya ya, soal kita awal. Maka langkah yang pertama dari SPLTP ini kita bentuk matriksnya. Lihat matriksnya, kita tulis koefisiennya dulu yang pertama. 1, 2, 3 kita tulis di sini. 2, min 1, 2 kita tulis di sini. 3, min 3, 1, 1 kita tulis di sini. Kemudian di sampingnya kita tulis urutan variabelnya. Berarti X, Y, Z sama dengan
sampingnya adalah konstantanya, min 4, 3, 10. Oke, langsung untuk determinannya. Determinan awalnya adalah yang ini, berarti kita operasikan yang ini. 1, 2, 3, 2, min 1, 2, min 3, 1, 1. Langkah selanjutnya kita tulis 2 kolom pertamanya, yang ini. Oke, langkahnya sama seperti ini, berarti 1 dikali min 1 dikali 1 sama dengan min 1. 2 dikali 1 dikali 3 sama dengan 6. Min 3 dikali 2 dikali 2 sama dengan plus min 12. Kemudian langkah selanjutnya min ya. Min 3 dikali min 1 dikali min 3. Berarti min 9. Kemudian 2 dikali 1 dikali 1. 2 ya. Min 2 berarti. Kemudian 1 dikali 2 dikali 2. Berarti min 4. Ingat tandanya min ya. Yang ini untuk yang sebelah sini. Setelah dioperasikan menghasilkan sama dengan min 22. Untuk dx-nya, ingat dx, karena ini bagian x ya, ini bagian x, maka konstantanya kita ubah. Konstantanya kita taruh di sini. Berarti min 4, 3, 10, 2, min 1, 2, min 3, 1, 1. Langkah selanjutnya, 2 kolom pertama kita tulis di sampingnya seperti ini. Kemudian akan menghasilkan dx-nya. Min 4, min 1 dikali 1 sama dengan plus 4 ya. Kemudian 2 dikali 1 kali 10 sama dengan 20 plus 20 berarti. Kemudian min 3 dikali 3 dan dikali 2 berarti min 18 berarti plus 18. Kemudian 10 dikali min 1 dikali min 3 sama dengan 30 berarti min 30. Kemudian 2 dikali 1 dikali min 4 berarti min 8 berarti min 8. 1 dikali 3 dikali 2 sama dengan 6, berarti min 6. Setelah dioperasikan, maka menghasilkan dx-nya sama dengan min 22. Oke, lanjut untuk dy. Sama ya. dy tadi, karena ini konstantanya dan ini y, maka y ini kita ganti dengan ini, ya, dengan konstantanya. Berarti 1, 2, 3, min 4, 3, 10, min 3, 1, 1. 2 kolom pertama kita tulis di sampingnya. Nah, untuk operasinya 1 dikali 3 dikali 1 sama dengan 3. Min 4, 1 dikali 3 berarti min 12 berarti plus min 12. Kemudian min 3 dikali 2 dikali 10 sama dengan min 60 berarti plus min 60. Kemudian 3 dikali 3 min 3 berarti min 27 berarti min dikali min 27. Kemudian 10 dikali 1 dikali 1 sama dengan 10 berarti min 10. Kemudian 1 dikali 2 dikali min 4 berarti min 8 berarti min 8. Setelah dioperasikan maka dy-nya sama dengan min 44. Oke, lanjut untuk dz. Untuk dz ini sama z bagian ini, maka z ini kita ganti dengan konstanta yang ini. Maka menghasilkan 1, 2, 3, 2, min 1, 2, min 4, 3, 10. Dan 2 kolom pertama kita tulis di sampingnya. Kita operasikan 1, min 1 dikali 10 sama dengan min 10. Kemudian 2 dikali 3 dikali 3 berarti berapa? 18 berarti plus 18. Min 4 dikali 2 dikali 2 berarti min 16 berarti plus 16. Kemudian 2 dikali min 1 dikali min 4 berarti 12 berarti min 12 ya. Kemudian 2 dikali 3 dikali 1 sama dengan 6 berarti min 6. Kemudian 10 dikali 2 dikali 2 sama dengan 40 berarti min 40. Setelah dioperasikan menghasilkan dz-nya sama dengan min 66. Nah, setelah diketahui d-nya apa, dx-nya apa, dy-nya apa, dan dz-nya apa, kita operasikan sesuai rumus. Untuk mencari himpunan penyelesaiannya, maka untuk mencari x sama dengan dx dibagi dengan d. dx-nya adalah min 22, d-nya adalah min 22. Sehingga min 22 dibagi dengan min 22 sama dengan 1. Untuk y-nya sama dengan dy per d. dy-nya itu min 44 dibagi d-nya min 22. Berarti min 44 dibagi min 22 sama dengan 2. Untuk z-nya sama dengan dz dibagi d. Berarti min 66 dibagi min 22 sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 2, dan z-nya sama dengan 3. Y sama ya hasilnya dengan yang metode sebelumnya, yaitu eliminasi dan substitusi, yang menghasilkan x, y, z-nya sama dengan 1, 2, 3. Oke, jadi kesimpulannya dari kedua metode di atas, apakah menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama? Jawabannya apa? Ya, sama. Oke. Untuk yang selanjutnya, ini ada latihan sedikit buat kalian untuk mengingat apa yang Miss jelaskan
barusan. Nah, ini ada soal, ini ada SPLTP, ada sistem persamaan linear 3 variabel, ini persamaan satunya, persamaan 2, dan persamaan 3-nya. Nah, kalian ditugaskan sama cari himpunan penyelesaiannya. Yang pertama dengan metode eliminasi dan substitusi, atau salah satu dari keduanya. Kemudian yang kedua metode determinan matriks, dan yang ketiga kalian simpulkan apakah hasilnya sama atau tidak. Oke, seperti itu saja. Miss minta kalian ulangi lambat-lambat, insya Allah paham. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.